Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya? Para calon seleksi guru penggerak yang telah lulus tahap 1 pada calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023. Ini ada informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, ini informasi terbaru tanggal 18 Maret 2022. Berarti informasinya hari kemarin. Nah, ini adalah pengumuman yang lulus seleksi pertama dan ini ada beberapa informasi yang diberikan. Nah, kali ini saya ingin berfokus kepada bagaimana cara mengikuti seleksi tahap 2 ini. Nah, jadi tahap 2 ini berpatokan kepada simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak. Nah, ini judul di atas, tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 pendidikan guru penggerak. Ini yang pertama yaitu poin A, yaitu petunjuk umum seleksi tahap 2. Nah, di sini saya bacakan, pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara online. Nah, ingat Bapak Ibu, secara online. Nah, ini peserta didik disarankan menggunakan browser Google Chrome. Nah, artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini sudah direkomendasikan untuk menggunakan browser Google Chrome. Nah, walaupun Bapak Ibu dan semuanya sudah punya Google Chrome di laptopnya masing-masing, tapi kalau anjuran saya tolong diupdate, karena Google Chrome yang lama itu kadang-kadang tidak support terhadap sistem yang baru. Kemudian poin yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di sini artinya Bapak Ibu harus menyiapkan itu kesehatan, kemudian untuk Bapak Ibu berdoa. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu menyiapkan bahan mengajar, mulai dari RPP, materinya, kemudian wawancara Bapak Ibu. Saya berpikiran bahwa wawancara ini mengarah kepada apa yang kita isikan pada kolom esai waktu pendaftaran awal dulu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tolong Bapak Ibu ingat kembali, pelajari kembali apa yang Bapak Ibu isi di kolom esai itu. Nah, ini berikut, seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu simulasi mengajar akan dilakukan terlebih dahulu selama 15 menit maksimal Bapak Ibu. Jadi di sini uraiannya 5 menit persiapan, 10 menit simulasi mengajar, dan 5 menit tanya jawab. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, walaupun di sini sudah diuraikan, Bapak Ibu tetap mengajar seperti yang ada di RPP. Ya, yang pertama pendahuluan, apa yang ada di pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Walaupun sudah dibuat ini, kalau enggak Bapak Ibu dianggap melenceng dari RPP. Nah, ini bahaya ini. Kemudian akan ada 2 asesor yang akan memberikan penilaian untuk masing-masing seleksi. Nah, Bapak Ibu, bisa saja seleksi untuk mengajar 1 asesor dan seleksi wawancara 1 asesor, atau kedua-duanya masuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan diri untuk hal yang itu. Kemudian Bapak Ibu yang kelima, peserta seleksi diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi, serta menyiapkan hal-hal berikut untuk mengikuti seleksi tahap 2. Di sini hadir 5 menit sebelum. Kalau bisa Bapak Ibu hadir 30 menit Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu gagal gara-gara hal yang kecil ini, padahal kita udah berjuang. Nah, poin A, ruang kondusif memiliki pencahayaan yang terang dan tersedia akses listrik dan internet. Nah, dari poin A ini yang paling penting adalah listrik dan internet. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Listrik dan internet ini penting. Kalau yang 2 ini enggak terpasang dengan baik, Bapak Ibu ya bisa gagal. Kemudian yang C, jaringan internet baik dan cadangan sambungan internet. Nah, ini Bapak Ibu penting, persiapkan mulai dari HP yang baik, kemudian saluran internet yang baik, kuota yang cukup Bapak Ibu, kemudian juga baterai yang cukup. Kemudian Bapak Ibu, yang D, komponen laptop perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker, mikrofon yang berfungsi dengan baik Bapak Ibu. Nah, ini yang poin D ini tentu Bapak Ibu persiapkan laptop yang bagus, kalau bisa install ulang kembali Bapak Ibu. Kemudian headphone
speaker yang bagus. Nah, Bapak Ibu. Kemudian yang E, meletakkan komputer dan perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar dan menangkap suara kandidat dengan baik. Nah, Bapak Ibu di sini posisikanlah kamera Bapak Ibu, laptop Bapak Ibu supaya bisa menangkap suara kita. Atau bisa saja Bapak Ibu menggunakan wireless ya Bapak Ibu ya. Artinya mikrofon tanpa kabel supaya Bapak Ibu bebas bergerak. Kemudian yang F, peserta diharapkan dapat melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi Google Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum melaksanakan seleksi. Nah, di poin F ini Bapak Ibu, Google Meet ini tidak semua orang yang sering menggunakan. Nah, di samping kita harus belajar memeriksa apakah koneksi dari Google Meet ini bagus, kita juga belajar Google Meet ini karena kita selama ini lazim menggunakan Zoom saja, tapi Google Meet ini lupa kita Bapak Ibu. Maka pelajari di YouTube, gampang mempelajari di YouTube ini. Oke, kemudian yang ke G Bapak Ibu, jadwal pelaksanaan seleksi diberikan melalui aplikasi SimPKB. Ingat Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu harus HP di tangan, sering-sering cek SimPKB. Anggap saja seperti minum obat, 3 kali sehari cek SimPKB Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan informasi. Kalau tinggal informasi Bapak Ibu akan rugi. Yang poin H, jika peserta putus. Nah, ini di tengah pelaksanaan seleksi silahkan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Berarti kita dikasih link Google Meet. Kemudian nanti kita ulang kembali untuk menghubungi. Kemudian yang F, yang I, jika mengalami kendala mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi. Nah, nanti di kemudian Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, kita cek saja SimPKB, kita akan dikasih tautan untuk informasi ini. Dan terakhir yang J, di awal seleksi asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Silakan siapkan KTP dan menunjukkannya jika diminta. Nah, Bapak Ibu siapkan hal-hal yang memungkinkan perlu, baik ijazah, KTP, kartu keluarga. Jika diminta Bapak Ibu diperlihatkan. Kita masuk ke poin B, yaitu petunjuk seleksi simulasi mengajar. Yaitu yang pertama, topik pembelajaran pada simulasi mengajar sesuai dengan rencana dan pelaksanaan RPP yang telah diunggah atau dikirim pada saat mendaftar calon guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu waktu kita awal mengirim bahan, apa RPP yang kita kirim, itu yang kita ajarkan kembali. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang siapkan RPP yang kemarin, cari kembali. Nah, kalau saya seperti ini. Nah, ini RPP yang saya kirim kemarin. Nah, ini yang akan saya ajarkan kembali. Mulai dari sekarang saya siapkan RPP ini. Jangan sampai nanti kita pusing ketika pas mau mengikuti seleksi mengajar. Kemudian simulasi mengajar akan berlangsung secara singkat 10 menit, maka peserta diharapkan fokus pada tahap pembukaan inti dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan saya sampaikan tadi, RPP ini Bapak Ibu mengajar fokus kepada RPP, mulai dari tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Nah, yang 3 itu penting Bapak Ibu. Nah, jangan sampai melenceng. Kalau melenceng Bapak Ibu keluar dari RPP namanya. Yang yang 3, melakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Nah, Bapak Ibu hati-hati di situ. Kapan perlu pakai stopwatch. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menganggap terdapat peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini mudah-mudah sulit ini, boleh berlatih dari sekarang Bapak Ibu. Kemudian simulasi mengajar dilakukan bukan sebagai metode pembelajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi metodenya seperti offline, kita mengajar seperti biasa di kelas, walaupun kita dipantau secara online, tetapi kita mengajarnya offline, seolah-olah kita mengajar di kelas beneran ada siswa, tetapi sebenarnya tidak ada siswa. Yang keenam, persiapan alat dan bahan yang diperlukan simulasi mengajar, contoh
papan tulis, kecil, kertas putih, besar, alat peraga, spidol, dan lain-lain. Nah, khusus papan tulis kecil ini Bapak Ibu, papan tulis besar pun boleh, tetapi arahannya nanti di zoom supaya benar-benar kita nampak di layar ketik oleh asesor. Yang ketujuh, pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 5 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim asesor. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu fokus saja terhadap RPP, kemudian materi yang Bapak Ibu ajarkan, karena fokus pertanyaannya pasti ke arah ke situ. Yang berikut, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, makanya Bapak Ibu harus hati-hati dengan waktu di sini. Bapak Ibu kapan perlu pakai stopwatch di HP itu, supaya bagaimana dengan waktu 10 menit 15 menit Bapak Ibu harus bisa melaksanakan yang 3 poin yang ada di RPP itu, yaitu poin pendahuluan, poin inti, dan poin penutup. Nah, yang berikut, letakkan komputer atau laptop elektronika yang dapat menampilkan sekitar 70% dari badan peserta. Berikut adalah beberapa contoh tampilan. Nah, jadi Bapak Ibu, kamera Bapak Ibu itu, HP itu harus minimal melihat badan kita 70%. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya dibuatkan. Oke Bapak Ibu. Nah, ini keterangan, silakan Bapak Ibu lihat nanti tambahannya. Ini juga akan saya tampilkan di kolom deskripsi ini. Nanti silakan download bagi Bapak Ibu tidak punya. Nah, ini petunjuk C, yaitu petunjuk pelaksanaan wawancara. Peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal wawancara yang diberikan. Nah, ini jadwalnya di SIM PKB Bapak Ibu. Cek kembali SIM PKB. Kemudian peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar calon peserta dengan baik. Nah, ini letakkan saja di depan Bapak Ibu. Kemudian usahakan tidak ada gangguan dari orang lain. Kemudian wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Nah, 60 menit 1 jam ini Bapak Ibu, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan. Nah, jadi kedua asesor masuk ini Bapak Ibu. Kemudian selama wawancara, calon peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, saya rasa Bapak Ibu pertanyaan ini mungkin mengarah kepada pengisian esai Bapak Ibu. Masih ingat pengisian esai kita di waktu kita mendaftar awal? Nah, Bapak Ibu pelajari itu kembali dan ditambah dengan wawasan-wawasan lain. Berikut contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara. Nah, ini saya mengalami beberapa hambatan. Nah, ini kan sama dengan esai kita kemarin ini. Nah, sama dengan esai kita kemarin ini Bapak Ibu. Silakan pelajari esai kita kemarin. Dan di bawah ini adalah daftar calon yang lulus pada seleksi pertama untuk Provinsi Sumatera Barat dan tidak akan berbeda dengan provinsi-provinsi lain dari Sabang sampai Merauke. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Saling berbagi informasi kita di kolom komentar. Silakan di subscribe dan berkomentar, berbagi di kolom komentar di bawah video saya ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.